Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, malam ini Tuhan berkenan untuk kami akan mengadakan ibadah keluarga dari sektor 1 hingga sektor 12 GPIB Jemaat Pelita Jakarta. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Nona Febriana Langi. Selamat melayani, dan untuk kita semua, selamat beribadah. Mari kita bersatu teduh sejenak, mulai. Selesai. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 18 November 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi ungkapan syukur yang nyata dan membawa berkat bagi kita dan sesama. Saudara-saudara, mari berdiri menghadap Tuhan yang Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Gita Bakti 18, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Murah Hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita. Pukul koto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Murah Hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, terlebih napas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakan kami hikmat dan Roh Kudus menuntun kami agar ibadah kami pada malam hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 139 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita bermazmur. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar,
dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapanmu tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 2. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami dan memberikan kami kekuatan untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang saat ini dipercayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi penuntun bagi hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Imamat 9 ayatnya yang ke-12 sampai 24. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah
di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tanggung jawab merupakan sebuah hal yang sering sekali diperbincangkan. Tanggung jawab juga menjadi suatu hal yang mudah sekali untuk kita ucapkan. Tapi ternyata di dalam praktiknya, tidak semua orang mampu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Contohnya saja pada berita-berita ini. Saya akan menampilkan beberapa headline berita. Yang pertama, dalam headline ini ditulis, puluhan wastafel di Surabaya dirusak orang tak bertanggung jawab. Headline yang pertama, puluhan wastafel di Surabaya dirusak orang tak bertanggung jawab. Lalu ada lagi yang kedua, pelaku tabrak lari tidak mau tanggung jawab. Itu dua ya. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab, 15 oknum warga buang sampah di alun-alun Lembang. Dan yang terakhir, pemerintah terkesan lari dari tanggung jawab. Kalau kita cari, itu akan ada lebih banyak lagi berita-berita yang menunjukkan sisi tidak bertanggung jawab manusia. Baik dalam hubungan personal maupun hubungan komunal. Dan setiap orang bisa menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli apapun golongannya, stratanya, pendidikannya, atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini ingin mengingatkan kembali mengenai tanggung jawab. Dan kita akan kembali belajar mengenai tanggung jawab itu dari seorang tokoh yang tentu sudah kita kenal ya, namanya adalah Harun. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Harun memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Minggu lalu di tanggal 8 November, kita telah membaca dari Imamat 8 ayat 1-30 yang menceritakan mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai seorang imam. Dan bacaan kita saat ini menampilkan hal-hal yang dilakukan oleh Harun ketika dia sudah menjabat sebagai imam. Ketika selesai ditahbiskan, Harun memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dan mengajarkan hal ini kepada bangsa Israel.
Mengajarkan tentang cara beribadah kepada bangsa Israel adalah tema utama di dalam kitab Imamat. Bangsa Israel ingin diajarkan oleh Allah tentang cara menghampiri Dia dan menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umatnya. Ketika menjabat sebagai imam, Harun ini tidak lepas tangan. Dia tidak bersantai-santai ria gitu ya, atau terlena dengan kenyamanan sebagai seorang imam sehingga dia lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya. Malah kebalikannya, secepat mungkin Harun melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam. Itulah yang kita baca pada malam hari ini. Melalui respons Harun, dapat terlihat bahwa Harun memandang jabatan imamnya bukan sebagai beban, namun berkat yang harus dia respons dengan baik dan penuh sukacita. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Tanggung jawab itu bukan beban, melainkan respons kita sebagai manusia yang diberikan akal budi oleh Allah. Selain itu, Harun juga memandang bahwa tugas tanggung jawabnya bukan dipertanggungjawabkan ke manusia, melainkan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan itu sendiri. Di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apa yang kira-kira diterima oleh Harun ketika dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Kejadian ini memiliki makna bahwa Allah senang dan Allah berkenan kepada persembahan yang diberikan Harun. Tentu hal ini menyenangkan hati Tuhan karena kita melihat respons yang ada di ayat 24. Dan bukan hanya Tuhan saja yang bersuka cita. Di ayat yang terakhir, di ayat 24, kalimat yang terakhir dikatakan, tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Rupanya pemenuhan tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya berdampak positif bagi orang-orang sekitar. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sebagai orang Kristen, menjadi pribadi yang bertanggung jawab merupakan identitas yang seharusnya melekat di dalam diri kita. Sulit memang, perlu kita akui, menjadi orang yang bertanggung jawab itu sangat sulit, tapi memang harus selalu diusahakan. Bagaimana caranya kita untuk mengusahakan diri menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab? Pertanyaannya itu kan. Nah, ada seorang teolog Kristen di bidang etika namanya Malcolm Brownlee. Dia mengemukakan ada 3 jenis etika. Yang pertama, etika akibat. Yang kedua, etika kewajiban. Dan yang ketiga, etika tanggung jawab. Tanggung jawab di sini merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan keputusan, kita harus dipengaruhi oleh hubungan dengan Tuhan, orang lain, dan diri sendiri. Jadi, ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang menuntut tanggung jawab kita harus bertanya nih, bagaimana atau apa dampaknya yang akan terjadi kalau kita lalai dari tanggung jawab kita? Gimana nanti hubungan saya dengan orang lain? Bagaimana nanti hubungan saya dengan Tuhan? Dan bagaimana hubungan saya dengan diri saya sendiri? Dan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dibutuhkan yang pertama adalah penerimaan. Seringkali dalam hidup kita mengalami kegagalan, itu hal yang lumrah sekali. Nah, jika kita gagal terhadap sesuatu, maka diri kitalah yang seharusnya menjadi satu-satunya pribadi yang harus bertanggung jawab. Bukannya malah menyalahkan orang lain. Misalkan, aduh aku nih matematikanya jelek, pasti gurunya tuh gara-gara benci sama aku, padahal aku yang tidak belajar gitu.
Dan saya punya sebuah pengalaman yang ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya teringat pada pengalaman saya yang lalu dan prosesnya juga masih saya jalani sampai saat ini. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, mungkin seharusnya di tahun ini saya sudah menjalani masa vikaris saya. Dan bukan hanya vikaris tahun pertama, mungkin seharusnya udah vikaris tahun kedua kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tapi karena ada satu surat yang tidak saya lengkapi, kebutuhan administrasi yang diperlukan di Sinode GPIB, dan surat itu hanya bisa didapatkan ketika saya masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi kalau saya udah lulus, saya udah nggak bisa mengurus lagi surat itu gitu. Nah, ketika saya lulus, saya tidak teringat akan surat itu, dibilangnya sebagai surat rekomendasi. Nah, ketika saya mau mendaftar di GPIB, saya ditolak karena saya tidak punya surat itu. Tentu yang namanya penolakan, kegagalan itu adalah sesuatu yang benar-benar rasanya tuh menyakitkan hati gitu ya. Apalagi ketika kita sudah punya ekspektasi, kita sudah punya perencanaan bahwa tahun segini akan begini. Tapi semuanya hancur gitu ya. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Ketika saya tahu kalau saya gagal karena surat itu tidak saya punya, saya mati-matian bersikeras menyalahkan sistem yang terjadi saat itu. Saya cari-cari kebenaran, ya kan waktu itu begini, waktu itu tuh ngurus suratnya karena nggak dikasih tahu apa segala macem. Tapi dalam berjalannya waktu kemudian saya berefleksi gitu ya, sampai kapan saya akan menyalahkan sistem gitu. Seharusnya yang saya salahkan adalah diri saya sendiri. Kenapa saat itu saya tidak mengurusnya? Atau ketika teman-teman saya yang lain lagi ngurusin surat itu, kenapa saya nggak ikut sama mereka? Kenapa saya malah lebih senang melakukan hal-hal yang lain gitu? Padahal itu yang menjadi prioritas harusnya. Dan firman Tuhan ini menjadi sebuah sentilan buat saya, dan saya harap juga bisa menjadi refleksi buat kita semua, bahwa kadangkala ketika kita gagal, seharusnya yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Seharusnya kitalah yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang kita ambil dan bukannya menyalahkan orang lain. Selain itu saya juga berefleksi mempertanyakan, lantas apa yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Karena kadang-kadang lepas dari tanggung jawab itu enak. Saya nggak perlu ngurusin lagi, saya nggak perlu concern lagi masalah itu, saya bisa ngelakuin hal-hal yang lain menurut saya lebih prioritas gitu. Lalu apa nilai positif yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Dalam perenungan saya menemukan ada dua hal. Hal yang pertama yaitu pembentukan karakter. Orang-orang yang bertanggung jawab bukan hanya setia pada tujuan akhir, tetapi juga menjalani prosesnya dengan baik. Melalui proses itu kita melihat bahwa karakternya dibentuk, dan kita juga bisa melihat bahwa ada karakter yang kuat dari orang tersebut. Hal yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan mahal sekali ya, kita tahu bahwa kepercayaan itu nilainya mahal. Kepercayaan di sini bukan hanya dari manusia, melainkan dari Allah. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita tidak mampu bertanggung jawab pada hal-hal yang dipercayakan kepada kita saat ini, bagaimana mungkin kita dipercaya untuk menanggung hal yang lebih berat dan hal yang lebih baik ke depannya? Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bertanggung jawablah pada hal yang dipercayakan kepada kita saat ini. Tuhan menuntun dan menolong saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan merespons
firman pada malam hari ini, kita akan bernyanyi dari PKJ 264, bait pertama dan ketiga, apalah arti ibadahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga detik ini. Kami bersyukur bahwa dengan segala keadaan yang saat ini kami hadapi, Tuhan masih boleh memberikan kami nafas kehidupan, dan Tuhan juga memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh bersama-sama masuk di dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan firman yang disampaikan itu semua boleh menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada malam hari ini di dalam rangkaian doa syafaat kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami seperti yang juga dialami oleh negara-negara lainnya mengalami pandemi COVID-19. Sampai saat ini segala sesuatu yang terbaik masih diusahakan. Kiranya Tuhan mau memberkati dan melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin dari pusat sampai daerah. Kiranya segala sesuatu yang diambil keputusannya itu semua hanya untuk kepentingan bagi masyarakat saja. Dan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, sehingga semua keputusan yang dibuat itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk siapapun saat ini yang mengambil bagian di dalam proses penyelesaian pandemi COVID-19 ini yang ada di negara kami, kiranya Tuhan juga selalu memberikan mereka kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan, atau siapapun yang saat ini Tuhan tidak bisa kami sebutkan tapi mengambil bagian juga dan menggumuli pandemi ini, kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Pulihkan negara kami ya Tuhan, walaupun mungkin tidak akan pulih seperti awal, tapi kami percaya dan kami mau mengimani bahwa kiranya di waktu yang akan datang keadaan ini boleh menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya GPIB Pelita. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati setiap program atau kegiatan ibadah yang sampai saat ini masih dilangsungkan, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah hari Rabu dan juga kegiatan-kegiatan pelkat lainnya. Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan, kami mau melakukan semua itu hanya untuk nama Tuhan saja, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati presbiter, para pendeta, kakak-kakak layan, siapapun yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan. Dan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, kiranya itu semua boleh mendatangkan berkat, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang mereka layani. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai 12 yang saat ini sedang berdoa di rumah mereka masing-masing, menaikkan pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya Tuhan saja yang mampu, hanya Tuhan saja yang bisa membantu setiap pergumulan yang kami miliki. Setiap kegelisahan kami, setiap kerapuhan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, biarlah itu semua menjadi kehendak Tuhan saja di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit apapun itu, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mau pulihkan mereka melalui obat-obatan dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Juga berkati keluarga yang mendampingi agar juga boleh tetap sehat di dalam mendampingi orang-orang terkasih kami. Dan bagi kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami patah hati karena tinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, kiranya Tuhan juga mau memberkati kami, mau memulihkan hati kami, mau memberikan kami sebuah kepercayaan bahwa apa yang Tuhan rancang dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Dan kami yang saat ini masih menggumuli pekerjaan atau apapun di dalam rumah tangga kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam pengasihan Tuhan saja. Untuk adik-adik yang masih bersekolah saat ini, yang bersekolah dari rumah, mungkin prosesnya agak cukup sulit, tapi kami mau serahkan semua dalam pengasihan Tuhan saja. Kiranya proses belajar mengajar ini boleh terjadi dengan baik, dan segala sesuatu yang dihasilkan juga boleh yang paling baik. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah doa dan permohonan kami, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, segala kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Umat Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Sambil memberi persembahan, kita menyanyi lagu dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 4. Umat Tuhan, saya undang berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita ikuti bersama warta sektor. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini.
Demikian Warta Jemaat hari ini, Rabu 18 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang penuh dengan tanggung jawab, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan damai sejahtera bagi sesama. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425, baitnya yang pertama dan kedua, berkumandang suara dari seberang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jaga kesehatan, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan, supaya kita mampu menjalani kehidupan ke depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.